Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini amalan yang pertama setelah Ramadan itu pergi. Dianjurkan bertakbir. Di situ disebutkan oleh ayat la'allakum tashkurun. Takbir ini bagian daripada kalian bersyukur. Di takbir itu jamaah sekalian banyak maknanya. Salah satu makna bertakbir dalam ayat ini adalah bertakbir untuk mengagungkan Allah sebagai bagian kita sudah bersyukur kepada Allah. Kenapa? Tidak ada ibadah yang kita lakukan jamaah sekalian kecuali karena rahmat Allah. Kita bisa puasa selama 30 hari, itu kita sehat karena Allah yang sehatkan kita. Kita bisa qiyamul lail, bahkan mungkin 1 juz, 2 juz, 3 juz, bukan karena kita kuat semata, tapi Allah yang cintai kita sehingga mudah dimudahkan. Kita mentadabburi Al-Quran, baca Quran, berulang-ulang kali kita hatam, huruf demi huruf, kata demi kata, ayat demi ayat, bahkan surah demi surah, bahkan juz demi juz, tamat demi tamat. Jangan bangga dengan amalan kita. Jangan menjadi mustakbir, tapi jadilah orang-orang yang at-takbir. Kalau mustakbir kita menyombongkan diri. Ingat satu makhluk jemaah sekalian, makhluk yang pernah sukses beribadah, Iblis laknatu alaih. Sukses dulu beribadah, Pak. Dia menemani malaikat beribadah kepada Allah, tiada henti. Cuma iblis terlempar karena ada penyakit sifat ujubnya dalam beribadah, sifat bangga dengan ibadahnya. Hati-hati penyakit iblis, bangga dengan amalannya sendiri. Allah tidak suka. Dua penyakit, penyakit takabur dalam beribadah, penyakit ujub dalam beribadah, Pak. Ini sepupu satu kali, Ji. Hati-hati. Di momen-momen akhir Ramadan ini diajarkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali, kita menjadi orang yang sukses menjaga ibadah kita. Ada 3 sukses kata beliau: sukses sebelum beramal, sukses di saat beramal. Tapi yang paling terpenting kita jaga sekarang, bagaimana sukses menjaga sesudah beramal. Sukses, Pak, menjaga amal. 1, jangan sombong dengan amalan. Jangan hanguskan amalan kita dengan sibuk membanggakan. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Ada 3 pembatalnya menurut ayat ini. Manni, bangga. Azab, menyakiti orang lain. Bapak menyumbang bersedekah di sini, tapi cerita di luar lalu menyakiti panitia, itu hangus kita punya amalan. Azab namanya. Bapak bersedekah, bapak berinfak, tapi menyakiti orang yang diberi, itu azab. Azab. Menyakiti amil, menyakiti panitia, menyakiti pengurus, menyakiti yang diberi, azab. Hilang pahala kita. Ada itu biasa, dia tumpah yang sedikit sumbangan, dia yang paling banyak cerewek. Apa itu panitia di situ? Sangat mata doi. Berapa sumbangan tak, Pak? Belum pernah. Ada yang suka mengungkit-ungkit sedekahnya.
Termasuk yang ketiga disebutkan riya'an nas, memperlihat-lihatkan amalannya. Tapi ada sepupu satu kalinya riya' sum'ah, memperdengar-dengarkan. Kesimpulannya Pak, hati-hati amalan tak, hati-hati amalan tak. Nanti ziarah ki satu sama lain, kalau bisa ditutup, tidak usah diungkit. Kecuali kalau saya ungkap bisa memberi faedah, kalau saya cerita bisa memberi motivasi, boleh. Tapi kalau cerita hanya Pak mana, bangga, azab menyakiti, riya, lebih baik tutup. Ada kitab-kitab yang ditulis ulama keutamaan menyembunyikan amal. Ya, siapa tahu bangga kita cerita, ada yang tanya bagaimana puasa tak. Puasanya ditanya tapi salat tahajudnya disebut lengkap. Sedekahnya, apa bukannya? Salat malamnya ikut semua. Padahal cuma ditanya bagaimana kabar tak. Nanti ada bab mungkin tersendiri ini sesudah Ramadan, itu babnya bagaimana adab menjaga amal. Kita mau selesaikan sebentar maghrib. Ada sebuah amalan yang disebut dengan penutup Ramadan. Itu ada ibadah Pak. Ibadah apa namanya? Ibadah fitri. Ibadah zakatul fitri. Ini sebentar yang wajibnya. Zakatul fitri. Fitri itu artinya berbuka. Berbuka di sini ada dua. Berbuka setiap hari itu, kalau kita buka Pak namanya fitri. Makanya yang diberikan itu namanya iftar. Orang yang berbuka namanya muftir. Jadi makanan pembuka atau berbuka makanan, itulah kita keluarkan sebentar, namanya zakatul fitri. Maaf ya, antara fitri dengan fitrah itu bukan satu kata, dan dia bukan muzakkar muannas. Fitri dengan fitrah itu sangat jauh maknanya. Kalau kita bahas hadis-hadis Nabi, semua hadis Nabi itu pakai zakatul fitri, zakatul fitri, zakatul fitri. Tidak ada hadis pakai zakatul fitrah. Jadi bahasana Nabi itu adalah zakatul fitri. Semua hadisnya zakatul fitri. Cuma kalau dilihat makna fitrah itu artinya setiap jiwa. Setiap jiwa. Setiap jiwa. Kalau setiap jiwa berarti setiap individu, setiap badan, setiap ruh, setiap diri. Maka zakat itu ada setiap jiwa. Siapapun yang memiliki jiwa, maka dia diberikan zakat. Maka disebutlah dia zakat jiwa, zakatul fitrah. Karena setiap jiwa, tidak perlu melihat kaya atau miskin. Pokoknya memiliki jiwa ini sebentar, sampai maghrib wajib bayar. Meskipun 5 menit sebelum tenggelam matahari baru hadir, baru lahir, 5 menitnya itu Pak, dia memiliki jiwa, baru masuk ke Syawal, tetap bayar zakat. Sebaliknya 5 menit sebelum matahari tenggelam dia meninggal, hidup selama Ramadan, 5 menit sebelum matahari tenggelam dia meninggal, maka dia tidak punya jiwa, maka dia tidak wajib dibayarkan zakat fitrinya.
Jadi insya Allah Pak, dipastikan kita sudah selesaikan. Ini waktu wajib. Waktu afdal itu adalah sebelum orang naik di mimbar besok, mulai dari sebentar malam. Paling afdal besok, kalau dulu di masa Nabi. Di masa Nabi kasih makanan jadi berupa kurma, maka dia berikan saat orang pergi sholat, supaya orang itu pulang sholat langsung dia bisa makan, karena makanan jadi. Cuma kalau kita makanan pokok yang kita keluarkan ini tidak seperti makanan pokoknya orang Arab, maka kita butuh sesuaikan dan kondisi. Karena itu Pak, sebaiknya saya anjurkan jangan memburu waktu afdal tapi akhirnya kebablasan, dilupai atau memberatkan. Tujuannya ini zakat fitri tu'matan lil masakin, makanannya orang miskin untuk besok. Besok tapi bisa diproses hari ini. Karena mungkin ini yang beras ini akan jadi makanan dengan cara burasa. Kalau dikasih sekarang, bisa bikin burasa sebentar sore, siang. Kalau dikasih sebentar malam, masih sah, tapi kewalahan. Pasti Nabi bilang, kenapa terlambat? Kalau dikasih 2-3 hari sebelumnya, kemungkinan Pak, bukan makanannya besok, tapi namakan memang mie sahur. Padahal bukan itu tujuannya. Besok ini Pak, hari bergembira, hari yang dianjurkan kita makan sedikit, minum sedikit, bahkan kenyang. Kenyangnya dapat pahala, minumnya dapat pahala. Ada satu hari Pak, makan dan minum itu bukan sekedar nikmat, tapi dia dapat pahala. Kapan itu? Besok momennya. Jadi siapa besok makan dan minum, namanya Idul Fitri. Idul artinya kembali, Fitri artinya makan. 1 bulan ini tidak makan pagi, kecuali yang garing-garing, kalasi-kalasi, yang suka masuk itu di warung maco, ya, makan coko-coko, ya sarapan pagi. Tapi ini tidak normal ini. Kalau kita 1 bulan tidak pernah makan di waktu pagi, makan besok, pisahkan Ramadan dengan Syawal, tandai makan dulu. Makan dulu Pak, biar tidak ada selera tak makan, baru pergi sholat. Makan dulu. Disinilah bedanya Idul Adha. Idul Adha jangan pulang pi baru sholat. Itulah sebabnya Idul Fitri agak lambat besok dilakukan, sedangkan Idul Adha dipercepat. Kenapa dipercepat? Supaya sapinya cepat dipotong. Idul Fitri lambat supaya memberi kesempatan yang belum. Karena begitu hatib naik di mimbar, maka dia sedekah, tapi min sedekah saja. Dia sedekah biasa, bukan lagi zakat fitri namanya.